Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Paditia Noval Perdana. Saya dari jurusan Bispro. NPM saya 240470100034. Nah, untuk tugas ETS Bahasa Indonesia kali ini, saya akan mencari banner dengan ejaan atau penulisan yang salah, dan nanti saya akan mencoba untuk memperbaikinya. Nah, sekarang ikut saya ya. Nah, di sini saya sudah menemukan banner dengan ejaan yang salah. Begini tulisannya. Nah, yang sebenarnya itu bukan tulisan prosentase tapi persentase. Di KBBI juga sama, tidak ada yang namanya prosentase tapi presentase. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya di video berikut. Nah, istilah prosentase sering muncul dalam percakapan maupun tulisan di Indonesia. Namun sebenarnya merupakan bentuk yang salah dan tidak baku. Istilah yang tepat dan diakui secara resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persentase. Kata persentase berawal dari bahasa Inggris percentage dan bahasa Latin percentum yang berarti per 100. Kata ini digunakan untuk menunjukkan nilai dalam bentuk pecahan 100. Misalnya, jika sebuah nilai dinyatakan sebagai 25%, artinya 25 dari setiap 100 bagian. Dalam proses adaptasi ke bahasa Indonesia, kata-kata asing seperti percentage diserap agar sesuai dengan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia. Maka terbentuklah kata persentase. Banyak orang di Indonesia secara keliru menggunakan bentuk prosentase dalam komunikasi sehari-hari atau bahkan di media cetak. Meskipun terdengar serupa, prosentase dianggap salah karena tidak mengikuti kaidah baku dalam ejaan dan tata bahasa Indonesia. Nah, ada dua faktor utama penyebab kekeliruan ini. Yang pertama, pengaruh lidah Jawa dan Melayu. Dalam beberapa dialek daerah atau kebiasaan lidah penutur bahasa Indonesia, fonem P dan F sering mengalami perubahan dalam pengucapan atau ada kecenderungan menggunakan awalan yang terdengar lebih familiar. Kata prosentase muncul mungkin karena penyesuaian ucapan dan kebiasaan berbicara. Yang kedua, pengaruh bahasa Belanda. Sebelum merdeka, Indonesia dipengaruhi kuat oleh bahasa Belanda, di mana kata prosen digunakan dengan arti yang sama, yaitu persen. Sebagian masyarakat yang terbiasa dengan ejaan Belanda ini melanjutkan penggunaan prosentase, meskipun bentuk tersebut tidak baku menurut perkembangan bahasa Indonesia modern. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang benar adalah persentase. KBBI adalah rujukan resmi untuk bahasa Indonesia baku dan tidak mengakui prosentase sebagai kata yang benar. Kesalahan ini serupa dengan penggunaan bentuk yang tidak baku lainnya, seperti aktivitas. Yang benar aktivitas atau analisa, yang benar adalah analisis. Berikut beberapa contoh penggunaan kata persentase dengan benar dalam sebuah kalimat. Persentase siswa yang lulus ujian nasional tahun ini mencapai 85%. Penjualan bulan Oktober mengalami kenaikan sebesar 10% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dalam survei tersebut, persentase responden yang setuju dengan kebijakan pemerintah mencapai 70%. Alasan pentingnya menggunakan kata yang baku. Menggunakan kata baku seperti persentase penting untuk menghindari ambiguitas. Pemakaian kata yang benar membantu memastikan pesan tersampaikan dengan jelas, menaati aturan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan secara resmi harus sesuai dengan pedoman KBBI dan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Oleh karena itu, baik dalam konteks formal maupun non-formal, sebaiknya masyarakat terbiasa menggunakan persentase agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, sekian dari saya dan itu saja yang saya temukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.